Anda masih bersama kami dalam The Prime Show. Bersama saya Abraham Silaban dan saya langsung perkenalkan narasumber kami di studio, Bung Muhammad Hussein, founder dan aktivis INH, International Networking for Humanitarian. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Mas Hussein. Sama-sama, Mas Abraham. Ya, kami turut senang Mas Hussein dan keluarga tiba di tanah air dengan selamat ya. Kita tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Bang Onim yang juga bersama-sama ada di Gaza dan sudah dievakuasi ke Indonesia. Kami kira juga kisahnya gak jauh berbeda. Cukup mencekam ketika evakuasi itu dilakukan. Ya. Memang kondisi Gaza ini merata. Tidak ada satu jengkal pun area di Gaza ini yang aman dari serangan. Semua kita ini memiliki potensi dan resiko yang sama terkena serangan. Setiap malam itu adalah malam yang kami rasa ya, malam terakhir ya, karena intensnya serangan-serangan dan bombardir yang tidak henti-hentinya serta guncangan yang benar-benar membuat menteror kita semua. Termasuk ketika proses evakuasi ya, kami melalui jalan yang sama yang dilalui oleh seluruh warga. Jadi menuju ke Rafah. Iya, satu-satunya jalan yang menghubungkan antara utara dan selatan itu adalah Jalan Salahuddin. Di situ banyak sekali kasus di mana warga baik yang berjalan kaki maupun yang berkendaraan mobil itu dibom. Jadi kalau dibilang resiko kehilangan nyawa 99%, ya, itu benar. Ya, ya, sebetulnya kita tidak bisa membuat persentase ya, karena itu tidak bisa dihitung. Ya, tapi ya memang realitasnya bahaya seperti itu. Iya. Oke. Kalau saya mungkin lebih mengerikan lagi karena kan kalau Bang Onim kan hanya sekali jalan ya. Iya. Langsung sampai, langsung keluar. Ada beberapa kali dia sempat mundur, ada 2-3 kali kemudian. Itu di hari yang sama. Ya, sempat gerak kemudian kembali tapi jalan lagi langsung ke perbatasan. Saya dan istri saya itu sampai 4 kali. Saya istri dan anak-anak. Jadi percobaan pertama kita terhenti di Gaza karena serangan udara. Percobaan kedua kami sudah bergerak dari selatan menuju perbatasan. Gagal, kembali lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, kembali lagi sampai keempat kali kita gagal. Sampai akhirnya kelima kalinya ya akhirnya berhasil juga. Dan tentu itu situasi yang sangat mencekam dan mengkhawatirkan sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Saya tahu juga Anda punya anak ya, dua putra Anda. Apa yang Anda sampaikan kepada dua putra Anda waktu itu dan istri Anda untuk menenangkan? Ya. Kalau di rumah ketika bombardir itu intens, biasa kan malam hari itu. Itu memang anak-anak ketakutan sampai mereka harus memeluk kami itu kan, ketakutan. Cara ibunya ketika menenangkan anak-anak kami itu seperti ini. Dia bilang gini, "Nak, selama kita masih mendengar suara roket yang jatuh." Jadi roket ini sebelum jatuh itu ada suaranya. Bam. Selama kita mendengar suara itu berarti kita masih aman. Karena roket yang mengenai kita itu tidak terdengar suaranya. Ya, dari banyak saksi mata mengatakan kalau kita terkena roket, rumah kita terkena roket, itu tiba-tiba kita hanya melihat cahaya surga. Seperti itu. Jadi itu untuk menenangkan anak-anak kami. Dan mereka tenang. Seperti itu. Jadi kita tidak berdusta ya. Kita tidak bohong. Memang kalaupun kita meninggal insya Allah kita yang meyakini balasannya adalah surga. Tapi kalaupun kita selamat ya kita selamat. Tapi bagaimanapun meyakinkan itu kepada putra Anda, kepada anak-anak Anda, saya pikir itu hal yang paling sulit dilakukan. Ya. Anda tadi lihat saya harus berlinang air mata ketika Bang Onim menceritakan itu. Terus terang, saya mengenal Bang Onim ketika kami sempat bekerja dalam institusi televisi yang sama. Saya kenal beliau sudah cukup lama dan saya bisa merasakan suasana kebatinan ketika beliau bercerita, dan tanpa harus pun melalui rekam jejak itu, semua bapak, semua orang tua juga pasti akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan kepada anaknya risiko yang harus dihadapi ketika harus dievakuasi, betul ya? Ya betul. Saya pribadi ketika dievakuasi misalnya, ya saya selalu mendokumentasikan ya di channel saya. Saya lihat terus saya ikut. Dan kalau dilihat, kalau Mas Abraham lihat, saya selalu mengajak anak berdoa. Ya, ketika kita bergerak kita berdoa. Nah, itu memang disudahkan.
doa bahwa ya Allah adalah sebaik-baik pelindung kita, sebaik-baik teman perjalanan Oke. itu loh. Dan ya kita berdoa semoga dalam perjalanan ini Oke. didekatkan jaraknya, dimudahkan urusannya, diberikan ketakwaan, tambahkan ketakwaan gitu. Mhm. Dan alhamdulillah ini sangat efektif. Efektif. Selain ini juga mengalihkan fokus mereka, ketakutan mereka, ya, dan ini juga insya Allah kita meyakini bahwa dengan doa itu adalah senjata terkuat yang dimiliki oleh seorang muslim. Dan kondisi seperti itu memang tak ada cara lain selain berharap Ya. pada Yang Kuasa, dan tentu saja selain ikhlas, Ya. tentu saja ya. Hmm. Mas Hussein, saya juga ingin dengar bagaimana informasi yang Anda dapatkan ini mengenai rumah sakit Indonesia yang juga tak luput dari serbuan Israel. Betul demikian ya? Ya. Bahwa pasien setidaknya 2 hari belakangan ini harus dievakuasi. Ya, saya sudah 12 tahun tinggal di Gaza. Hmm. Saya sudah merasakan 3 agresi hebat sebelumnya. 2012, 2014, 2021. Hmm. Hari pertama, hari kedua, agresi kali ini, Hmm. saya sudah bisa membaca. Ini akan beda dengan agresi sebelumnya. Bahkan saya sudah bertanya di hari 1, hari kedua itu, saya tanya ke teman-teman saya di sana. Oke. Saya menanya, kira-kira kalau kali ini ada serangan darat, Hmm. apakah tank-tank baja itu sampai ke RSI? Hmm. Semua sepakat, ya. Tank-tank baja akan sampai ke rumah sakit Indonesia. Dan pada faktanya itu yang kita lihat. Itu sudah saya sampaikan juga ke teman-teman WNI yang di sana. Oke. Dan kita harus dalami juga informasi mengenai 3 warga negara Indonesia, relawan Mercy. Saya tahu Anda juga sempat di sana ya. Dan saya juga tahu pasti Anda punya koneksi dengan mereka, relasi juga dengan mereka. Bagaimanapun kita butuh mengupdate informasi itu, karena kami dengar informasinya bahwa 2 warga negara Indonesia, relawan Mercy, disebutkan ditangkap dan 1 masih hilang kontak. Kami akan coba kontak mereka lewat Mas Hussein. Tetaplah bersama kami di News Prime.